3 faktorial dari C3. Maka kita akan dapatkan pola. Kalau kita ingin menurunkan sampai N, berarti ya N faktorial C pangkat N gitu ya. Kalau misalnya kita menurunkan sampai N, ya kita akan dapatkan pola ini pasti satunya nggak usah ditulis ya. 1, 2, 3, 4, sampai 5, sampai N. Kalikan Cn, gitu kan penurunannya. Jadi kita peroleh N faktorial Cn. Kemudian Cn-nya ini kalau kita selesaikan, Cn-nya ini sama dengan Fn, Fna, ini kan tadi kan ini kan, Fna sama dengan N faktorial Cn. Berarti Cn-nya adalah F pangkat N dari A dibagi N faktorial. Itu bisa dipahami ini penurunannya. Jadi menentukan Cn-nya ini tadi, ini kan F pangkat N A, ini sama dengan N faktorial Cn. Berarti Cn-nya adalah F N A dibagi N faktorial. Nah ini. Nah, kemudian apa ini? This formula remain valid even for kalaupun N-nya ini nilainya 0, 0 faktorial itu nilainya 1, F pangkat 0 berarti nilainya F, ya kan? Kalau F pangkat 0 nilainya F, ya ini sama. Jadi tadi Fx-nya yang tadi deret yang pertama tadi ini, yang persamaan 1 ini, Fx-nya bisa kita nyatakan dalam bentuk penjumlahan ini. Jumlahan dari Cn X min A pangkat N dengan syaratnya X min A-nya kurang dari 1 nilai R gitu ya. Nah, kemudian koefisiennya di sini diberikan oleh ini F pangkat N A per N faktorial. Nah, kalau kita substitusi lagi ke persamaan ke deretnya, kita akan dapatkan F ini merupakan sebuah ekspansi dari deret pangkat pada nilai A. Kita dapatkan bentuk ini kan. Jadi tadi kan ini ya. Fx-nya ini dengan Cn-nya sendiri ini masukkan ke sini gitu. Kita akan dapatkan Fx-nya adalah dari 0 sampai tak berhingga N-nya. Ini Cn-nya. Suku yang depan ini Cn-nya F pangkat N A dibagi N faktorial X min A pangkat N. Kalau diuraikan lagi ini tadi kita dapatkan kalau 0 berarti ini FA. Kalau 1 berarti kalau N-nya 1 berarti ini F aksen A per 1 faktorial X min A. Kalau N-nya 2 berarti turunan kedua dari A per 2 faktorial X min A kuadrat. Kalau turunan ketiga berarti ini F3 A per 3 faktorial X min A pangkat 3. Nah ini yang disebut sebagai deret Taylor dari sebuah fungsi F atau terpusat di titik A gitu ya. Jadi deret Taylor itu yang dinyatakan dengan bentuk yang yang di teorema 6 ini. Inilah deret Taylor dari fungsi F di pusatnya A. Kalau A-nya sama dengan 0, nah ini kalau A-nya sama dengan 0 di sini, kalau A-nya sama dengan 0 kan otomatis kan ini 0 ya. Kalau A-nya sama dengan 0 kan berarti ini otomatis tinggal X. Ya kan? Kalau A-nya sama dengan 0 kan ini tinggal X min A ya, X. Kalau A-nya sama dengan 0, ini akan menjadi ini. F0 ditambah F aksen 0, 1 faktorial ditambah F double aksen 0 per 2 faktorial X kuadrat dan seterusnya. Tadi X min A, nah ini tinggal X-nya. Nah ini kalau kasus untuk A-nya sama dengan 0, ini disebut sebagai deret Maclaurin. Jadi deret Maclaurin itu adalah kondisi khusus dari deret Taylor ketika A-nya sama dengan 0.
Oke. Contoh satu kita lihat, tentukan deret Maclaurin dari satu fungsi fx-nya ini E pangkat X dan juga jari-jari konvergensinya. Nah ini kalau kita punya fx-nya E pangkat X, fn-nya turunan keberapapun kan nilainya tetap E pangkat X. Kemudian karena tadi Maclaurin itu kalau A-nya 0 berarti Fn dari 0. Nah ini E pangkat 0-nya ini 1 untuk semua nilai N. Sehingga Fx E pangkat X ini deret Maclaurin-nya kita dapatkan ini. Sigma F pangkat N 0 N faktorial X pangkat N. Jadinya X pangkat N. Nah ini kan kenapa? Ini karena nilainya 1 nih semuanya. Nilainya 1, X pangkat N per N faktorial. Sama dengan, ya kalau 0 berarti ini 1. Kalau N-nya 1 berarti X per 1 faktorial. Kalau N-nya 2 berarti X pangkat 2 per 2 faktorial. N-nya 3 berarti X pangkat 3 per 3 faktorial, dan seterusnya. Nah ini deret Maclaurin dari E pangkat X. Kemudian untuk menentukan konvergensinya kita gunakan ini rasio ini ya, menggunakan uji rasio. Berarti kita bisa pakai AN plus 1 dibagi AN. Nah, AN plus 1-nya adalah nih. AN plus 1-nya adalah X pangkat N plus 1 dibagi N plus 1 faktorial. Kemudian dibagi AN-nya tentu X pangkat N per N faktorial, tapi karena dibagi jadi dikali gitu ya. Dikali. Ini nilainya adalah harga mutlak dari ini N faktorial, ini N plus 1 faktorial bisa dicoret, tinggal N plus 1. Ini nilainya akan mendekati 0 gitu ya, kalau R-nya tak hingga gitu ya. Nah, jadi ini akan konvergen untuk seluruh nilai X. Berikutnya, ini masih yang tadi. Apa kebalik ya ini? Oke. E pangkat X, ini tadi E pangkat X, ini ekspansinya kalau 0 kan seperti ini ya. Oh ini udah sih sama. E pangkat X itu X pangkat N per N faktorial. Nah Fx-nya, ini deret Taylor-nya, Fx-nya secara umum seperti ini. Nah ini dalam kita lihat di sini Tn. Oke, Tn ini adalah derajat polinomial. Oh ini nanti aja nggak usah. Jadi ini E pangkat X ini. E pangkat X ini kan X pangkat N per N faktorial. Kemudian Fx ini bisa dinyatakan dengan ini. Nah, ini kan bisa kalau diuraikan, misalnya kita nyatakan Tn ini adalah sebuah deret Taylor orde ke N. Sebuah deret Taylor orde ke N, ini bisa ditulis seperti ini. Kalau I-nya 0, kalau I-nya 0 berarti ini FA, kalau I-nya 1 berarti F aksen A 1 faktorial, I-nya 2 karena ini pakainya I-nya 2 F double aksen A per 2 faktorial, dan seterusnya. Ini Tn ini adalah derajat deret polinomial Taylor dengan orde ke N gitu ya. Nah, oke, di sini kalau kita ambil misalnya T-nya 1. Nah, kalau kita ambil contoh 1, oh ini untuk 1, ya benar ini 1, 2, 3. Ini kalau 1, T-nya 1 berarti 1 plus X. Kalau nilai kalau diambil Maclaurin-nya, diambil A-nya 0, berarti T1-nya 1 plus X. T2-nya 1 plus X, X pangkat 2 per 2 faktorial. T3-nya 1 plus X, X pangkat 2 per 2 faktorial, X pangkat 3 per 3 faktorial ini. Yang atas ini tadi.
Kalau diambil X-nya sama dengan A, nanti akan kita dapatkan itu. Nah, grafik fungsinya itu seperti ini. Jadi, Taylor dan Maclaurin itu sebenarnya dipakai untuk mendekati nilai suatu fungsi di satu titik menggunakan nilai turunannya, gitu ya. Misalnya ini kan Y E pangkat X, kan? Y pangkat X. Kemudian ini kalau pakai pendekatan orde pertama, kita akan dapat di titik ini, di titik 0,1. Jadi kita punya grafik fungsi Y E pangkat X di titik 0,1, kita bisa mendekati orde 1 menggunakan ini, persamaan linier. E1-nya kan linier nih, persamaan linier. Kemudian kalau kita menggunakan persamaan atau apa itu pangkat kuadratik, ini T2, ini kan kuadratik ya, kuadratik ini T2-nya. T2-nya. Y sama dengan T2. Kalau kita menggunakan yang apa itu? T3 itu yang biru, ini pangkat 3. Kalau kita punya persamaan pangkat 3 kan seperti ini ya. Jadi sebenarnya fungsi dari Taylor dan Maclaurin itu seperti ini, untuk menentukan nilai suatu fungsi di satu titik menggunakan pendekatan orde keberapa. Semakin tinggi ordenya, dia akan semakin mendekat. Nah, ini nanti kalau di fisika komputasi, prinsip ini akan dipakai sekali gitu ya. Fisika komputasi itu kalian akan menggunakan ini dengan bantuan komputer gitu ya, dengan untuk menghitung deret ini misalnya sampai orde ke 100, berarti kan semakin ordenya semakin mendekati. Oke, teoremanya ini nanti kita lihat teorema ke. Jadi ini tadi deret Taylor ini kan dinyatakan dengan ini kan, FA, F aksen A, F double aksen. Kalau kita punya satu Fx ini bisa dinyatakan seperti di persamaan satu ini sampai N-nya kan kita nggak tahu ya, sampai N-nya tak berhingga. Ditambah Rn. Nah, Rn ini adalah, Rn ini disebutnya sebagai residu atau galatnya. Nah, jadi ini Fx yang tadi yang atas persamaan satu ini bisa dinyatakan dalam bentuk Pn, ini polinomialnya, ditambah Rn-nya. Nah, Rn-nya ini berapa? Rn-nya ini dinyatakan dengan ini. Jadi, suatu fungsi Fx bisa dinyatakan dalam polinomialnya, Pn-nya yang depan ditambah nilai Rn-nya atau nilai galatnya. Nah, ini Rn-nya nanti. Oke, kita lihat di sini. Oh, ini udah ya. E pangkat X itu E pangkat X ini jadinya kalau deret Maclaurin X pangkat N per N faktorial. Kemudian kalau E saja ini jadinya 1 per N faktorial. Jadi kalau menentukan nilai E itu besarnya dari mana? Jadi nilai E itu kita bisa menggunakan itu. Nah, jadi kalau E pangkat X kan N faktorial, X pangkat N per 1 faktorial. Kalau E pangkat 1 berarti ini 1 per apa itu? 1 per N faktorial. Berarti 1 ditambah 1 per 1 tambah 1 per 2 tambah 1 per 6 dan seterusnya. Nanti kita dapatkan nilai E-nya yang berapa? Nilai E itu 1,2 atau 2, berapa lupa saya. Nilai E untuk mencari nilai bilangan natural ini. Dengan menggunakan ini deret Maclaurin. Kita lihat sekarang contoh berikutnya, misalnya kita punya sebuah fungsi Fx ini 1 plus X pangkat K. Ya, 1 plus X pangkat K. Nah,
kita carilah deret McLaurin-nya. Berarti kita harus turunkan dulu. Misalnya ini fx-nya ini 1 plus x pangkat k. Karena diminta McLaurin, berarti kita harus cari ini 0. Ya kan? 0 kita masukkan ke sini, berarti ini kita dapatkan 1 plus 0. Ini nilai F0-nya sama dengan 1. Gitu ya. F aksennya kita dapatkan F aksennya K dikalikan 1 plus K pangkat K min 1. Kemudian F turunan keduanya kita dapatkan K kali K min 1 kali 1 plus K 1 plus X K min 2. Nah, ini kita masukkan untuk 0 berarti tinggal K dikalikan K min 1. Ini nilainya dimasukkan ya. Nah, sampai kita akan dapatkan di sini Fn-nya. Untuk sampai orde ke N, kita dapatkan K kali K min 1 sampai K dikurangi N plus 1, 1 plus X K pangkat pangkat K min N. Gitu ya. Pangkat K min N, nah Fn-nya kita masukkan berikutnya ini Fn dari 0, N faktorial X pangkat N, ini nilainya sigma K kali K min 1 sampai K min N plus 1 per N faktorial XN. Ini yang disebut sebagai deret binomial. Deret binomial itu apa? Deret binomial itu adalah Deret binomial itu adalah kasus khusus dari deret McLaurin. Deret binomial merupakan bentuk khusus dari deret McLaurin yang bisa dinyatakan dalam bentuk seperti ini. Jadi yang bisa dinyatakan dalam bentuk KN, ini kan apa ya namanya kayak gini. Lupa saya. Ini K per KN ini kan bisa dicari dari K kali K min 1, K min 2 sampai K min N plus 1 dibagi N faktorial. Nah, ini disebut sebagai koefisien binomial. Dalam deret binomial, jadi deret binomial itu 1 plus X pangkat K, ini bisa dinyatakan dengan KN, nilai KN-nya yang atas ini tadi, X pangkat N. Berikut ini beberapa contoh dari deret McLaurin yang penting ya. Beberapa contoh dari deret McLaurin yang penting, misalnya ini. Dan juga jari-jari konvergensinya, artinya dia konvergen pada selang berapa gitu ya. Sampai radius berapa dia konvergens. Misalnya ini 1 per 1 min X. Ini bisa dinyatakan dalam bentuk penjumlahan dari X pangkat N. Kemudian E pangkat X tadi, pangkat N per N faktorial. Kemudian, sin X gitu. Sin X ini N sama dengan 0, min 1 pangkat N. Ini beberapa deret McLaurin yang penting gitu ya. Kita lihat misalnya bagaimana mencari ini deret McLaurin menggunakan perkalian maupun pembagian. Ini kan yang tadi ya, ini diingat aja, dibikin catatan khusus aja. Kemudian misalnya ini, carilah suku ketiga yang tidak sama dengan 0 untuk deret McLaurin E pangkat X sin X.
Dengan menggunakan deret Maclaurin, ini kan E pangkat X-nya yang ini, kemudian sin X-nya yang ini, dikalikan berarti karena E pangkat X kali sin X berarti ini dikalikan dua ini. Dikalikan, ini yang E pangkat X-nya, ini yang sin X-nya. Kalau dikalikan, kita lihat di sini, ya seperti biasa dikalikan 1, 1, 1 kali X. Ini ditulisnya di bawah ini ya, sama ini. Ini yang suku depan, ini yang belakangnya. Kemudian dikalikan 1 kali X, X kali X kuadrat. Kemudian setengah X kuadrat kali X, di sini setengah X pangkat 3. 1/6 X pangkat 3 kali X, ini 1/6 X pangkat 4, dan seterusnya. Kemudian baru dikurangi ini. Dikurangi 1 kali min 1/6 X pangkat 3, kemudian X kali min 1/6 X pangkat 4, dan seterusnya. Setelah itu dijumlahkan, kita akan dapatkan ini. Ini ada yang akan hilang. Ini kayak gini akan hilang. Ya. Jadi yang X pangkat 3-nya ini setengah X pangkat 3 min 1/6 X pangkat 3, kalau dijumlahkan kita dapatkan 1/3 X pangkat 3. Sehingga deret Maclaurin-nya untuk E pangkat X sin X itu adalah X ditambah X kuadrat ditambah 1/3 X pangkat 3. 3 suku pertamanya. Kemudian yang B, tangan X. Tangan X berarti kan, tangan X itu berarti kan kita harus melihat yang sin X-nya, kemudian cos X-nya, berarti ini, oke, sin X dibagi cos X. Sin X-nya yang atas sini, kemudian cos X-nya yang bawah. Nah, ini pembagian dibagi. X dikurangi, ini 3 faktorial, ini kan 1/6 X pangkat 3. 5 faktorial adalah 1/120 X pangkat 5. Kemudian dibagi ini, X dibagi 1, X dibagi setengah X kuadrat, jadinya ini 1/3 X pangkat 3. Pokoknya ini dibagi masing-masing per suku aja. Sehingga kita akan dapatkan tangan X itu adalah nilainya, kemudian dikurangi nanti seperti biasa pembagian. Nah, kita akan dapatkan nilainya adalah X ditambah 1/3 X pangkat 3 ditambah ini nilai tangan X-nya jadinya ini.
teman